Al-Farqul Khamis, Dzakara Rafi fi talaqi annahu idza wati'a imra'ataini wa ightasala 'anil janabati, apabila dengan seseorang itu mensetubuhi kedua istrinya, kemudian mandi janabah, kemudian dia bersumpah bahwasanya aku belum mandi lagi daripada yang kedua, hukumnya lam yahnas, tidak akan melanggar sumpah. Gimana lagi nih? Dia ada 2 orang bini. Istri Ustaz, bukan bini Ustaz, istri, oke. Dia ada 2 orang istri. Jadi dia bergaul dengan istri yang pertama, bergaul juga dengan istri yang kedua. Alangkah eloknya kalau dengan seseorang boleh adil semacam itu. Jadi kalau seandainya dengan yang bercadang akan berpoligami dari sekarang, yang walaupun sebelum dia kawin, yang sudah ada niat dalam hati mau berpoligami, harus dengan kita mengamati dengan kemampuan yang akan kita berikan atau dengan fasilitas akan kita berikan kepada calon istri yang 4, yang kalau boleh dengan kita mengambil satu sikap sebagaimana dengan sikap Sayyidul Awwalin wal Akhirin pada waktu beliau balik daripada peperangan. Kalau pada waktu beliau kembali daripada perjalanan, ke-11 istri baginda itu akan mendapatkan bagian yang sama. Tafa ala nisa'ihi kullih. Nanti kita akan keliling mendapatkan bagian masing-masing. Ya, sini. Nanti mandi dengan giliran yang terakhir. Atau setelah dengan yang pertama mandi, dengan yang kedua mandi, dengan yang ketiga mandi, dengan yang terakhir mandi lagi. Kadang-kadang Nabi kita macam tuh, kadang-kadang Nabi kita mandi pada kali yang terakhir. Semuanya itu boleh. Sampai kepada bagian yang semacam itu pun Nabi kita adil dan bijaksana. Mungkin dengan kita tidak sanggup sekaligus 4, tak boleh. Inilah untuk 4 malam misalnya. Tuh kalau kebetulan kita lama di luar negeri, tinggalkan bini 4 orang. Jadi malam ini bagilah hadiah, malam besok bagilah hadiah. Ustaz tak sanggup, kalau tak sanggup jangan kawin 4. Itu resiko. Dia juga menanti-nantikan. Kan dia tunggu tak di rumah, tunggu tak? Sama saja. Yang ini ditinggalkan 1 bulan, ini juga 1 bulan, itu juga 1 bulan. Masa pada waktu masing-masing ditinggalkan 1 bulan, yang terpenuhi hanya hak yang pertama saja, kedua, ketiga tidak dapat bahagia, mau ditangguhkan sebulan lagi, mau berapa lama? Kesian. Ustaz, itu berat Ustaz. Iya, kalau berat jangan kawin lebih 1, kawin 1 saja. Kalau berat, itu resiko kita. Tapi saya tengok, baru-baru ini sebelum saya kemari, di Indonesia diadakan suatu pertandingan. Jadi bukan pertandingan lagi dengan yang punya istri 1, tidak. Jadi ada dengan salah seorang daripada mereka mendapatkan hadiah lumayan, mendapatkan penghargaan daripada lembaga tertentu pada waktu dia berpoligami dengan 4 orang istri yang dengan sikap dan keadilannya memang cukup mengagumkan. Rumah yang 4 tadi itu sama bentuknya, perabot rumah sama bentuknya, baju mereka sama warnanya. Boleh tak kalau macam itu? Sulit kan? Sulit. Wah, yang tua istri rumah besar sekali, istri yang muda rumah kecil sekali. Kenapa? Kan belum ada anak. Itu alasannya. Jadi ala kulli hal, macam mana tuh pikirlah dari sekarang. Sebab kamu orang Terengganu menteri besar istri 2. Jadi kena 2 juga semuanya. Kalau tak teratasi masalah Terengganu. Ustaz kalau suruh kami 2, kena Ustaz dulu lah, insya Allah. Doakan sajalah. Kalau tadi doakan tak jadi. Wa nadhiru dzalika ma dzakarahu fil awaili annahu law qala wallahi la antasiru anki. Demi Allah, saya tidak mau mandi junub setelah bergaulan dengan kamu. Saya tidak akan mandi junub setelah bergaul dengan kamu. Ini masalah yang semacam tadi. Kalau dengan yang tadi, dia gauli istrinya yang 2, terus kata dia, demi Allah aku tidak mandi daripada istriku yang kedua. Yang walaupun dia berkata semacam itu, sebab saat ketika dengan janabah tadi itu sudah menyatu, baik dia mandi tadi untuk yang kedua maupun dia mandi untuk yang pertama, maupun mandi untuk kedua-duanya, atau tidak dibiarkan sama sekali, janabahnya akan terangkat. Kita tak syarat waktu mandi junub, sengaja aku mandi junub sebab kena aku bersetubuh dengan istriku yang tadi, tak syarat. Mandi saja, tak payah sebut kenapa. Ada tak wudu? Sengaja aku berwudu karena saya kentut tadi itu, tak payah. Wudu saja. Sebab kalau wudu, kalau batal wudu.
baik batanya kena kentut, batanya kena kencing, batanya kena buang air besar, itu semuanya sama. Semuanya sama. Seperti itu juga dengan masalah, seperti itu juga dengan masalah yang kita bicarakan tadi. Masalah yang berikutnya, kalau dia katakan, saya tidak mau mandi junub daripada istri saya ini, kita tanyakan, apa maksud Anda? Kalau maksud dia, saya tak mau mandi daripada istri saya ini, dengan arti dia tidak akan menjimanya, itu berarti zihar. Tapi kalau ternyata maksud dia, kata saya memang macam tu, saya tak mau mandi junub daripada dia, sebab saya akan setubuh sebelum dia dulu, sebab saya akan bersetubuh sebelum saya menggauli dia. Jadi dengan saya waktu saya mandi, seolah-olah saya bukan mandi karena saya berhubungan dengan dia, tapi justru saya mandi karena saya berhubungan dengan yang sebelum dia terlebih dahulu. Kalau macam tu kita terima. Qala wa in khala aratul imtina'a minal ghusli aw anni uqaddimu ala waqtiha wa ghairiha fayakunu al-ghusl anil awwali al-ula bi husulil janamati biha qablu wa la yakunu mulia. Jadi dengan kata-kata semacam tadi dia tidak akan terlibat dengan ilah. Begitu juga halnya lau ajnabatil mar'atu, ini boleh berlaku istri pada hari-hari yang terakhir, yang pada waktu itu sudah pakai baju kuning. Baju kuning artinya lampu kuning. Lampu merah berarti baju merah. Baju hijau berarti ahlan wa sahlan. Kalau kuning berarti cepat-cepat tambah minyak. Kalau lampu merah berarti haid. Nah, itu tuh kena tahu tuh bahasa isyarat. Jadi kalau bini sudah pakai baju kuning itu cepat-cepat saja lagi. Kawan Kelantan yang bagi tahu saya, Ustaz Marwan yang bagikan maklumat itu. Kalau Ustaz Marwan di Kelantan, Nur, kalau lampu kuning itu berarti tambah minyak. Nah, itu betul. Memang pada umumnya orang tambah minyak. Semestinya kan lampu kuning itu kita berwaspada dan kalau perlu kita berhenti sebelumnya. Nah, kita kalau sudah lampu kuning kita tambah minyak. Nah, macam itu juga dengan dua lagi istri. Jadi kalau begitu keadaannya, saat ketika dengan si istri tadi itu bersama dengan suaminya di hari-hari yang terakhir, selepas dia dengan suami terus dia kedatangan haid. Macam mana mandinya nanti? Baik dia dengan niat mandi haid maupun dia dengan niat mandi junub, maupun dia dengan niat mandi untuk mengangkat hadas besar, ketiga cara tadi itu hukumnya sahih. Waqta salat wa kanat halafat anna la taghtasilu anil janabati fal ibratu indana bin niyyah. Fa inna wa al-ittisala anhuma takunu mu'tasila anhuma wa tahnas wa inna wa alil haidi wahdahu lam tahnas la innaha lam taghtasil anil janabati wa in kana ghusluha mujziyan anhuma ma'an. Pas saya tidak mau mandi junub, berarti dengan yang dilakukannya tadi itu tidak lebih daripada mandi haid, dan dengan mandi haid akan terangkat kedua hadasnya. Tapi kalau seandainya dia berkata aku tidak mau mandi junub, terus dia dalam keadaan janabah dan haid, mandi untuk mengangkat hadas kedua-duanya, dia pelanggar sumpah dan dituntut untuk bayar kafarat.